Sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan binasakan. Hari berkira, hari ujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam, Rang pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai renungan pagi kami. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Karena hanya dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi harian, hari Kamis, 31 Oktober 2024. Judulnya, Pembela Kebenaran. Ayatnya adalah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dari Yohanes 1 ayat 17. Di sini Kristus memberikan contoh kepada semua umatnya tentang cara Dia bekerja untuk keselamatan setiap pria dan wanita. Anak Allah menghubungkan dirinya dengan jabatan dan otoritas dari gerejanya. Berkat-berkatnya akan datang melalui perantara yang telah Dia tetapkan. Dengan demikian, umat manusia terhubung dengan saluran yang melaluinya berkat-berkatnya mengalir. Paulus dengan sangat bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya menganiaya orang-orang kudus. Bukan berarti membuatnya tidak bersalah ketika pengetahuan tentang pekerjaannya yang kejam itu dikesankan oleh Roh Allah kepadanya. Ia harus menjadi pelajar dari para murid. Dia menemukan bahwa Yesus yang dalam kebutaannya Dia anggap sebagai penyesat, sesungguhnya adalah yang mendirikan dan yang merupakan fondasi dari semua agama umat pilihan Tuhan sejak zaman Adam, dan Dia juga adalah penyempurna iman yang sekarang begitu jelas bagi penglihatannya yang tercerahkan. Dia melihat Kristus sebagai pembela kebenaran, kegenapan semua nubuatan. Awalnya, Kristus disangka mencoba menghilangkan pengaruh hukum Allah, tetapi ketika penglihatan rohani disentuh oleh jari Allah, Dia mengetahui dari para muridnya bahwa Kristus adalah yang menetapkan. Dan dasar dari seluruh sistem pengorbanan Yahudi, bahwa di dalam kematian lambang menemui perwujudannya. Bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk tujuan yang nyata, yaitu untuk mempertahankan kebenaran setiap hukum Bapanya. Dalam terang hukum, Dia melihat dirinya sebagai orang berdosa. Hukum yang Dia pikir telah Dia patuhi dengan begitu bersemangat, Dia temukan telah dilanggar. Dalam terang hukum itu, Paulus mendapati dirinya sebagai orang berdosa. Di dalam hukum itu, yang dia pikir telah dia turuti dengan begitu sungguh-sungguh, dia mendapati dirinya pelanggar. Dalam terang hukum itu,
ia melihat dirinya sebagai orang berdosa yang harus mati bagi dosa sesuai dengan tuntutan hukum Allah itu. Dia bertobat dari dosa-dosanya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dibaptis, kemudian memberitakan Yesus dengan kesungguh-sungguhan dan semangat yang sama seperti sebelumnya ketika ia pernah mengutuki Yesus. Pengalaman pertobatan Paulus memberikan kepada kita prinsip-prinsip penting yang harus selalu kita ingat. Penebus dunia tidak memberi sanksi terhadap pengalaman dan aktivitas perihal keagamaan di luar dari gerejanya yang terorganisasi dan diakui yang dia memiliki. Letter 54 1874. Renungkan lebih dalam. Pernahkah saya mendapat penglihatan tentang Yesus? Dan jika ya, perbedaan apakah yang dihasilkan olehnya dalam hal yang mempraktikkan iman saya? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu dari renungan pagi. Kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami. Kau juga berkati saudara-saudara kami yang telah menonton, dan mungkin saudara-saudara kami yang sedang banyak pergumulan atau yang sedang sakit. Kau berkati mereka dan Kau sembuhkan dari segala penyakit mereka. Karena dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.